Pemirsa, saya ajak Anda, kita akan melihat langsung bagaimana berlangsungnya Munas ke-11 Golkar saat ini. Fight dengan Yusuf Kalla yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama presiden sebagai menteri perindustrian. Nah, kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah, ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam perspektif itulah kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan besar terkait dengan Golkar ke depan. Ngeri kali, baru calon ketua umum Pak Yahya Zaini sudah kasih banyak sekali pidatonya. Ampun saya Pak Yahya. Bapak Ibu semua, saya berkeyakinan untuk Partai Golkar ke depan untuk bisa melakukan transformasi harus tetap berpijak pada cita-cita dalam perahu perjuangan. Memperkokoh semangat karya kekaryaan, tidak pernah berhenti untuk senantiasa melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Untuk itu, dalam kepemimpinan Partai Golkar 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai berikut. Transformasi Partai Golkar menjadi partai modern yang solid dan mengakar untuk menuju kemenangan. Dalam konteks itulah kemudian saya membagi menjadi dua untuk kita bisa menang. Ada internal dan ada eksternal. Saya dulu waktu menjadi kader Golkar masih mengikuti apa yang disebut dengan karakter des. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak itu karakter des. Nah, di dalam karakter des itu kita diajari tentang tata kelola organisasi dan konsolidasi organisasi. Ada mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan. Dan karena itu, teman-teman semua, dalam konsolidasi organisasi ke depan, tidak hanya kita lakukan di lewat DPP, tapi juga konsolidasi pada tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Kembalikan musda-musda itu dilakukan di daerah. Jangan lagi dilakukan musda-musda itu diselipi. Itu menurut saya pelajaran yang harus kita luruskan bersama-sama. Konsolidasi di daerah itu harus terjadi karena itulah kekuatan besar pada partai ini. Partai ini harus menjadi platform perjuangan dan menjadi pelopor pembuat ide. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu
susahnya daerah itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, Juknak, Juklak, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus dijadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini, tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar, office boy aja di Slipi pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah, kita Golkar ini masing-masing tahu baku tahu lah, udah. Nanti kalau kita ada hebat paten kita keluar 10 langkah, jangan dengar dia. Udah ini. Jadi udahlah, kita transparan aja, kita santai aja. Itu. Nggak usah dibuat pusing-pusing. Jadi aturan sudah ada, ini yang kita pakai. Database, pengkaderan, ini harus jalan, harus penyesuaian dengan perkembangan zaman. Sudah ada sosmed, sudah ada IT. Ini yang kita harus adaptif. Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan dalam konteks konsolidasi internal, pada 2029 jumlah pemilih itu dari 17 tahun sampai 50 tahun itu 72%. Market kita itu di situ. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan penyesuaian dalam rangka bagaimana meraih pemikiran mereka dan simpati mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi partai yang lebih baik dari sekarang. Karena penentukan pemilih itulah mereka sendiri. Dalam perspektif itu, saya ingin membagi menjadi 3 bagian besar nanti ke depan. Yang pertama adalah struktur yang membidangi organisasi dan kepartaian. Yang kedua adalah struktur yang membidangi pemenangan pemilu. Karena ujungnya adalah kita harus mendapatkan bagian daripada efek elektoral. Nah mungkin kita bikin pokja-pogjanya banyak. Saya juga izin dalam forum ini, saya mau menyampaikan pengurusnya tidak usah terlalu banyak-banyak. Di bawah 100. Karena semakin banyak pengurus, bukan kita pikirkan program, kita pikir pengurus. Belum lagi kalau pengurus main barang itu kan. Kita belum jadi ketua umum, sudah ada yang koordinasi duluan ke komandan-komandan gitu. Golkar. Tapi kalau tidak seperti itu bukan Golkar namanya. Jadi kita buat pemenangan pemilu yang betul-betul terukur. Ada di bidang milenial, ada di bidang pertanian, ada di bidang entrepreneur, dan macam-macam. Ini yang kita detailkan. Satu lagi yang kita akan membuat adalah bagian ketiga, yaitu ada yang mempublikasikan. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh, fraksi kita di DPR ke depan, itu menjadi perpanjangan tangan partai betul. Jadi harus main barang ini. Bila perlu 1 hari 3 tema, 4 tema main barang ini. Gitu loh. Kalau tidak main, bargaining posisi kita nggak jalan. Jadi kalau tidak ada masalah, ya buat dikit-dikit lah kira-kira. Jangan terlalu banyak, nanti pengendaliannya susah itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu, misi saya ke depan adalah selain dari apa yang sampaikan tadi, adalah kita pingin untuk tidak boleh lagi Golkar ke depan adalah faksi A, faksi B, faksi C. Faksi kita cuma satu, Partai Golkar. Udahlah gaya-gaya lama ini sudahlah abang semua, mohon maaf. Udah, saya minta tolong, udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior.
Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Iya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Jadi kalau bisa olah saya besok itu usahakan ada sedikit ilmu olah yang baru. Jangan ilmu olah lama, karena sebagian ilmu olah itu saya yang ciptakan. Jadi kalau Pak Dev, besok kita mulai bicara kreatif dikit untuk membuat olahan. Dev, sorry ya, hanya kau yang saya bisa canda soalnya. Karena kau kan ketua umum aku dulu kan, gitu. Tapi sekarang aku yang jadi ketua umum, tenang aja. Maman mana Maman? Tenang Man, kita bersahabat semua. Database itu penting. Yang kedua, database yang tadi disampaikan, ini harus betul-betul kita lakukan sebagai organisasi modern. Kita nggak bisa lagi omon-omon. Kita ini kan jago spekulasi semua. Begitu tanya data, buat angka lamaran semua. Jadi semua mimpi semua. Dan untuk mengolah data, Golkar nggak perlu diajarin. Barang tidak ada pun dibuat ada. Judul buku nggak ada dibuat, sudah saya baca bukunya. Itu. Jadi ya udahlah, kita kalau boleh yang lurus-lurus aja lah. Yang ketiga adalah memperkuat posisi Partai Golkar sebagai organisasi yang mengandalkan sistem kaderisasi. Ada hasta karya, ada organisasi sayap, ada organisasi-organisasi lain di luar dari kepengurusan. Ini yang kita harus rebut. Pak Bersa, itu tadi cuplikan apa yang disampaikan Bahlil Lahadalia dalam pidatonya pada saat ditetapkan sebagai calon tunggal ketum Golkar. Nanti usai jeda di Metro Siang akan kami hadirkan untuk Anda. Usai penetapan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal ketum Golkar hari ini, bagaimana peta politik dan dinamikanya bersama pengamat politik Henry Satrio. Sesaat lagi. Berikut adalah saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai Munas, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029,
kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Saya ya kok banyak kali pidatonya nih. Cukup ya? Bos, dikasih berapa menit ini? Pokoknya sampai Ini Pak Melki Lakalena ini sahabat saya. Jadi Pak Adis, soalnya calon ketua umum yang menjadi ketua umum, jadi pasti takut juga untuk di stop kira-kira. tidak berani stop kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terakhir saya ingin mengatakan, nanti yang tenis-tenis yang bahasa indah-indahnya nanti kita dirapat saja. Saya mau sampaikan satu hal aja. Kita ini harus kompak. Kalau nggak kompak, itu bibit dari luar gampang masuk. Saya punya pengalaman selama 5 tahun, sering masuk kepada organisasi yang tidak kompak. Jadi saya tahu betul cara bagaimana membuat partai itu baik, atau membuat tidak baik. Nah, dalam konteks itu, saya hanyalah anak yang baru masuk di DPP, yang insya Allah atas dukungan Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, karena belum bisa saya bilang saya terpilih, bisa-bisa kalau pimpinan sidang bawa palu pimpinan sidang terus tidak datang, nggak jadi saya ketua umum. Ini kan, saya hanya ingin aja, ada apa-apa kita ngobrolin. Kita elegan aja. Nggak usah pakai gaya-gaya, tum, mantap, siap. Ada waktu tum, udahlah gaya-gaya itu sudah lewat itu. Saya sudah melewati masa itu di HIPMI. Diumbar-umbar, disanjung-sanjung, udah lewat itu barang. Nggak mempan lagi untuk saya. Jadi, saya mohon dukungan dari para senior, tokoh-tokoh Golkar semuanya, sebagai kader yang mau berproses bersama-sama di partai ini, saya mohon dukungan dan nasihatnya. Ini para senior khususnya. Memang saya dari kampung Pak, kadang-kadang tata kromonya agak berkurang dengan orang kota. Tapi nggak perlu meragukan kesetiaan dan komitmen saya kepada partai ini. Nggak perlu. Hanya itu saja. Karena malam lagi pidato lagi, kita simpan suara juga. Oh, ada pantun, ada pantun. Golkar katanya ada pantun. Ngeri barang ini. Dari Papua mana? Dari Papua? Saya mau sampaikan kepada pengurus DPD 2 dan DPD 1 di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di panggung ini lewat sebuah proses perjuangan. Kalau hari ini insya Allah bisa kita tuntaskan, suatu saat seluruh kader-kader DPD 2 dan DPD 1 dari Aceh sampai Papua berhak untuk berdiri, untuk memimpin partai ini ke depan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke toko membeli dasi, dijual pedagang dari Minang. Saya datang membawa misi untuk membawa Golkar menang di 2024 Pilkada dan menang di 2029 dalam Pileg dan Pilpres. Burung cendrawasih, burung Papua, ekornya kuning dan indah. Cukup sekian dan terima kasih. Golkar maju terus berjaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pemirsa, itu tadi adalah pidato yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Tadi Bahlil Lahadalia juga sempat menyampaikan pidatonya di depan para kader dan juga senior-seniornya yang ada di Golkar. Ia mengatakan bahwa Golkar harus lebih baik lagi dari sekarang. Dan kemudian tadi ada target yang juga disampaikan Bahlil Lahadalia pada Pilkada 2024 ini hasilnya harus mencapai minimal 60%. Kemudian saat dia menyampaikan pidato pertamanya ini, ia mengatakan saat ini Golkar berada pada posisi nomor 2. Dan untuk pemilu 2029, Bahlil yakin dan mengajak kader-kader Golkar untuk kompak merebut posisi terbaik. Pidato yang disampaikan Bahlil Lahadalia ini menyusul dirinya yang diusung sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Setuju? Setuju? Setuju. Silakan Pak Sekretaris Pimpinan Munas untuk membacakan rantus. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, saya ingin membacakan rantus. Minggir di depan dulu. Nanti. Mohon teman-teman media. Ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Masih belum selesai. Setelah Masih ini belum ada selesai. sesi foto lagi. Kami ingin membacakan rantus-rantus dulu. Mohon sabar sedikit biar acara segera selesai. Terima kasih. Silakan Pak Aceh. Keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 nomor 12 garis miring Munas Romawi 11 garis miring Golkar garis miring 2024 tentang pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat pencalonan dan pernyataan kesediaan serta penyampaian visi misi Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dari 38 DPD Partai Golongan Karya Provinsi dan 514 DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kota se-Indonesia serta dukungan yang diberikan oleh ormas pendiri, ormas yang mendirikan, dan organisasi sayap serta pandangan-pandangan dari para dewan. Yang kedua, pemandangan umum yang dikemukakan seluruh peserta Munas dalam rapat paripurna 3 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 20
Agustus 2024. Yang ketiga, saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna ke-6 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 21 Agustus tahun 2024. Jadi pemirsa, ini adalah situasi terkini di Rapimnas dan Munas Partai Golkar ke-11. Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dipilih secara aklamasi karena Bahlil Lahadalia adalah calon tunggal yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar di dalam pemilihan kali ini. Untuk membahas ini lebih lanjut, saya ajak Anda untuk kita tanyakan dan diskusikan lebih jauh lagi bersama pengamat politik. Ada Henry Satrio. Mas Henry, selamat siang. Selamat siang. Mas Henry, dengan dipilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi seperti ini, menurut Anda apakah nanti akan ada efeknya, dampaknya, bagaimana di peta politik Golkar untuk selanjutnya? Ya, Golkar itu kan kriteria utamanya sebagai ketua adalah dekat dengan pemerintahan ya, dan selalu begitu. Golkar mengikuti apa hasrat pemerintah dalam diri Partai Golkar itu sendiri. Tapi karena keunikannya itulah maka Golkar tetap ada hari ini. Selama masa kepemimpinan Pak Jokowi itu tercatat beberapa orang sudah menjadi ketua umum Golkar, dimulai dari Ade Komarudin, kemudian Setia Novanto, kemudian ada Idrus Marham, kemudian juga ada Erlangga Hartarto, dan sekarang Bahlil. Erlangga Hartarto cukup lama sebetulnya menjabat sebagai ketua umum, itu sekitar 7 tahunan. Jadi kalau kemudian Bahlil ditetapkan sebagai ketua umum Golkar oleh kader Golkar yang memiliki suara, ya ini pasti tidak jauh-jauh dari keinginan pemerintah yang berkuasa saat ini sebagai quote and quote komisaris utama ya, pemilik Golkar gitu. Jadi sekarang kan setelah Bahlil kemudian ditunjuk sebagai ketua umum, maka perhatian kita beralih kepada siapa yang menjadi ketua Dewan Pembina gitu ya. Ketua Dewan Pembina sampai hari ini ya selain Abu Rizal Bakri yang digadang-gadang akan menjadi ketua Dewan Pembina adalah Joko Widodo. Wah, ada ART-nya tidak mengizinkan ya, tapi ini adalah Munas. Munas adalah keputusan tertinggi Partai Golkar. Sehingga sangat mungkin kemudian ada ART-nya diubah. Kenapa kemudian bisa diubah ya itulah tadi, Partai Golkar seperti partai pemerintah gitu. Kalaupun dia beroposisi pada saat pemilu, begitu menang ya dia akan kembali lagi mendukung pemerintah. Nah, kalau kemudian memang kursi Dewan Pembina itu disiapkan untuk Pak Joko Widodo, apakah Pak Jokowi akan bersedia? Menurut saya akan bersedia, karena yang diinginkan secara politik tentunya adalah kesamaan dengan ketua umum partai-partai politik lain. Kan juga ada Pak Prabowo yang menjadi ketum Gerindra, kemudian ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang jadi ketum PDI Perjuangan. Nah, kemudian Pak Jokowi gimana? Apakah Pak Jokowi hari ini masih jadi kader PDI Perjuangan atau kemudian melepaskan baju jaket PDI Perjuangan tersebut dan kemudian bergabung ke Golkar? Ya kita akan saksikan mungkin beberapa jam lagi itu akan terjadi atau memang tidak terjadi sama sekali. Oke, Mas Henry, mengapa tadi Anda menyebut soal kursi Dewan Pembina ini? Jadi ibaratnya seperti kursi panas yang harus diperhatikan oleh publik. Apa alasannya? Soeharto di Golkar berpuluh-puluh tahun sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi artinya Dewan Pembina itu punya kekuatan yang lebih tinggi juga dari ketua umum sebetulnya. Abu Rizal Bakri hari ini sebagai ketua umum Partai Golkar secara bijaksana mempersilahkan Bahlil untuk juga menjadi calon ketua umum dan kemudian menjadi ketua umum juga karena ada kebijakan yang memang mengikuti pemerintah gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti Joko Widodo yang menjadi atau Presiden Jokowi yang menjadi ketua Dewan Pembina, ya kita nggak usah kaget-kaget lagi. Justru kagetnya itu kalau ternyata masih Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai ketua Dewan Pembina gitu Mbak. Oke, Mas Henry, ini nanti malam rencananya dan juga sudah dikonfirmasi ya, akan hadir di dalam Munas Partai Golkar ini ada Presiden Joko Widodo, kemudian ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto. Nah, nanti pada saat sudah tiba waktunya untuk menilai dan menganalisa jika datang apa artinya, jika tidak datang apa artinya, Mas Hensat?
Ya kalau datang nggak kaget lah karena memang Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk Golkar ya sebagai salah satu partai pendukung dirinya yang memang loyal. Erlangga Hartarto ya datang sebagai Menko dan dia juga datang sebagai kader Golkar yang menemani Pak Jokowi kalau Pak Jokowinya datang gitu. Sama Pak eh, Prabowo Subianto juga bisa datang sebagai Ketua Umum Gerindra ataupun Menteri Pertahanan. Tapi memang semuanya pusat perhatiannya akan kepada Pak Joko Widodo. Jadi dengan hadirnya Bahlil atau Pak Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar, kan nanti kita selain kursi Dewan Pembina, kita juga menyaksikan akan menantikan gitu ya siapa yang menjadi pengurus inti dari Partai Golkar saat ini. Apakah Bahlil kemudian memasukkan orang-orang baru yang memang loyalis dirinya atau masih mempersilahkan orang-orang yang berada di lingkaran Erlangga Hartarto tetap menjadi atau memegang peranan kunci di Golkar. Karena tentunya kalau memang diubah maka sangat mungkin peta pilkada di Golkar yang sudah berjalan sampai saat ini juga akan berubah. Jadi memang banyak hal yang bisa kita saksikan nanti dalam kepengurusan baru Golkar yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia ini. Baik, Mas Henry, sebelum kita bahas soal pilkada, ini kan kalau kita lihat dari pemilihan pemimpin, Rapimnas, Munas, Partai Golkar, biasanya penuh dengan dinamika di internal Golkar. Tapi kali ini kita lihat jalannya Bahlil Lahadalia begitu mulus. Tadi Anda sempat menyampaikan analisa ada peran pemerintah. Adakah faktor lain yang menyebabkan ini begitu mulus? Sebetulnya nggak mulus-mulus amat ya, karena isunya ini kan sudah ada proses penggantian ketua umum ini sejak Desember 2023 kalau saya tidak salah. Tapi kemudian Erlangga mampu bertahan sampai bulan ini gitu. Jadi kalau dikatakan mulus-mulus banget sih enggak ya. Tapi setelah pemunduran Erlangga Hartarto, jadi artinya memang tidak ada lagi tembok penghambat bagi Bahlil yang kemudian bisa menjadi seorang diri sebagai calon ketum dan akhirnya diputuskan hari ini. Jadi kalau dikatakan mulus-mulus banget sih tidak ya. Bahkan desas-desusnya kan perlu ada kekuatan-kekuatan lain yang memaksa Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang kemudian menghebohkan malam minggu perpolitikan di Indonesia sehingga hari minggunya ada gempa politik dan sampai hari ini kita masih membicarakan itu. Jadi kalau dikatakan mulus sih nggak mulus-mulus banget. Mulus setelah Erlangga akhirnya mundur dan desas-desusnya memang dipaksa mundur gitu ya. Siapa yang memaksa mundur kan itu persoalan lain. Tapi setelah mundur ya memang akhirnya lancar karena kekuatan yang menjaga Golkar itu pun runtuh dan pintunya terbuka lagi gitu. Baik, jadi tidak begitu mulus, tapi ini kan banyak opini ya di kalangan masyarakat. Nah, Mas Henry, ada satu lagi, ini seputar nanti pada saat pilkada ini di depan mata, mungkin adakah analisa Anda perubahan di dalam peta koalisi, peta strategi politik dari Partai Golkar pada saat Bahlil yang menjadi ketua umum? Ya, Bahlil adalah loyalis Jokowi ya, maka kemudian Partai Golkar pasti akan memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir sosok Joko Widodo gitu ya. Jadi termasuk bisa juga kita kemudian memperkirakan atau memprediksi kira-kira Golkar pasca Pak Jokowi itu seperti apa. Kalau kemudian Pak Jokowi masuk sebagai Ketua Dewan Pembina, artinya memang Golkar masih berada dalam bayang-bayang seorang Joko Widodo gitu ya. Masalah dengan PDI Perjuangan nanti itu urusan lain lah mungkin. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi selesai, namun tidak berhasil masuk ke Partai Golkar karena ada aturan-aturan yang tidak bisa dia langgar, ya sangat mungkin kemudian setelah Pak Jokowi lengser, Golkar pun akan berubah karena nanti kan tergantung dari Pak Prabowo. Kira-kira Pak Prabowo menginginkan Golkar seperti apa. Kenapa saya katakan sangat mungkin Pak Prabowo mempengaruhi, yaitu tadi karena garis politiknya Golkar adalah garis politik kekuasaan. Siapa penguasanya maka akan diikuti oleh Partai Golkar. Tidak ada ceritanya Partai Golkar jauh dari kekuasaan atau kader biasa yang bukan menjadi pejabat pemerintah menjadi ketua umum Golkar. Kira-kira gitu. Baik, Jadi kalau begitu nanti kalau Mas memang Pak Bahlil masih mau jadi ketua umum, ya dia harus bisa melobi Pak Prabowo sehingga tetap menjadi menterinya gitu, karena tanpa menjadi pejabat mustahil jadi ketua umum Golkar.
Oke, kalau begitu nanti kita lihat bagaimana dinamika politik selanjutnya pasca ditetapkannya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih Henry Satrio. Mas Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV kali ini. Tadi adalah seputar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Nanti akan kami update perkembangan selanjutnya di program lain di Metro TV. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.